ya, Francisca pede gitu ya. Pede bukan percaya diri, sebenarnya itu juga masih bergumul kayak punya kepercayaan diri, tapi terutama tuh harus percaya sama dia. Nah, malam hari ini kita mau balik lagi untuk fokusnya ke dia, ke Tuhan, bukan ke Francisca pede, bukan ke percaya diri, tapi ke percaya dia gitu. Nah, senang banget di bulan Maret ini boleh balik lagi sharing sama teman-teman semuanya. Temanya tuh sebenarnya dikasih tema bebas di bulan ini, nggak ada tema khusus, tapi aku percaya dari awal bulan Maret yang Ko Andres bagiin belajar bersyukur, terus di minggu lalu rest in Him, dan dilanjutin juga di minggu ini rested and revive gitu. Nah, sebelum aku mengawali sharing, aku rindu untuk bisa berdoa kembali, berdoa sekali lagi. Aku rindu untuk ngajak teman-teman kita satu hati lagi dalam doa. Bapa dalam surga, selamat malam Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih kalau malam hari ini kami boleh berkumpul, baik online Tuhan. Kami tahu Tuhan, nggak kebetulan kami boleh ada di tempat ini, sekalipun kami terpisah secara tempat, jarak, dan bahkan waktu Tuhan, waktu kami berbeda-beda. Ada teman-teman yang ada bahkan di Papua atau di daerah Indonesia Tengah yang berbeda waktu, tapi kami mau fokus Tuhan, kiranya biarkan Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami, Roh Kudus-Mu membantu kami, memberikan hikmat supaya kami benar-benar bisa mengerti apa yang ingin Kau sampaikan. Singkapkanlah Tuhan, supaya kami benar-benar bisa mendapatkan kelegaan, mendapatkan pemulihan, mendapatkan istirahat yang benar-benar utuh di dalam Tuhan, dan bangkit kembali di dalam Engkau. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, gak cuma sekedar tahu firman-Mu, tapi melakukannya dan menyenangkan hati-Mu, membagikannya ke setiap orang yang kami bisa jumpai, dan terus memuliakan Engkau. Thank you Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau tadi teman-teman di bagian awal udah dibilang, judulnya Rested and Revive, apa tuh Ci? Gitu kan, kayak, apakah artinya Rested and Revive itu? Tadi sudah dikasih clickbait juga, bahwa itu tuh artinya adalah beristirahat dan bangkit kembali. Beristirahat dan bangkit kembalinya itu dari apa? Nanti kita sama-sama mau selami sama-sama. Sama-sama mau kayak telisik. Telisik tuh bahasanya sulit banget ya, kayak mau coba telusuri kayak sebenarnya teman-teman itu apa sih yang ngebuat kita semua tuh ngerasa capek, ngerasa lelah, ngerasa letih, kayak aduh, aku tuh lagi tergopoh-gopoh, udah kayak gak banget lah, capek banget, udah kayak gak ada tenaga, udah kayak gak ada kekuatan lagi buat ngejalanin semuanya, kayaknya aku udah enek sama semuanya, kayak Tuhan tolong aku udah gak bisa, kayak udah rasanya mau angkat tangan gitu. Tergopoh-gopoh itu apa ya, kayak wes capek banget. Ini kalau misalnya ada orang Jawa atau apa, kayak pokoknya wes capek pol, wes gak ngerti mesti kayak apa gitu, wes udah payah banget, terlalu payah. Nah, itu bahasanya tuh tergopoh-gopoh, wes kayak wes kesel banget, wes nggak ngerti lah, nggak mudeng aku harus ngapain, aku wes harus gimana, terlalu lelah. Wes ini Shelly ada angkat tangan kayak aku mau menjelaskan dalam bahasa Indonesia gitu, mungkin gitu ya. Boleh. Itu tergopoh-gopoh kayak gitu, kayak ngerasa aduh hidupku tuh udah terlalu banyak up and down-nya gitu. Siapa di sini, teman-teman di sini yang ngerasa 2024 ini nih baru 3 bulan tapi udah kayak aduh, lelah, boleh nggak? Oh, udah ada yang angkat tangan. Itu kelelahan, aduh angkat tangan lagi. Ini aku mau lihat dulu nih satu tangan. Oh ya, kok banyak ya teman-teman? Waduh, iya. Boleh. Waduh, iya. Saya juga sebenarnya saya juga mau mengakui saya itu mendapatkan tema ini justru karena saya juga merasakan kelelahan. Jadi saya tahu kita semua nggak sendirian. Kita semua ada di battlefield yang sama, ada di medan perang yang sama, dan percaya Tuhan tuh lebih rindu untuk membuat kita tuh bangkit lagi, maju lagi. Makanya kita diingetin kayak, ayo istirahat yuk, rested dulu yuk, bangkit lagi yuk, maju sama-sama yuk. Karena Tuhan tuh nggak mau kita tuh down, tapi Tuhan mau kita tuh banyak up-nya. Karena banyak hal yang udah Tuhan siapin, berkatnya begitu luar biasa, dan Tuhan gak mau kita terus berduka. Nah, boleh tolong di next slide.
teman-teman boleh lihat nggak? Kasih tahu, apa yang teman-teman lihat di sini? Di slide ini, apa yang teman-teman lihat? Tompel, teman-teman terima kasih sudah menjawab tompel, ya. Ada yang mengira ini tompel, ada lagi nggak yang teman-teman punya jawaban? Apa yang teman-teman lihat di layar teman-teman? Titik, tai lalat, oke, titik, tai lalat, tompel. Ada lagi yang mau jawab? Lucu-lucu ya jawabannya ya, makasih loh. Ini nih kayak menjadi penyemangat ya. Titik, iya betul. Karena titik hitam kecil. Karena hitam kecil itu titik, kalau hitamnya gede jadi titik. Oke, iya, 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 iya. Jok Desta banget. Oke, iya, 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 iya. Titiknya pakai huruf besar. T-I-T-I-K. Besar, titik. Oke, iya. Ada yang bilang itu lingkaran, ada yang bilang itu noda, dan noda hitam. Betul. Teman-teman, yang teman-teman lihat itu di layar, sebenarnya ada sebuah layar kertas kayak kosong, dan di tengahnya ada satu titik kecil. Dan pertanyaannya itu seringkali kita tuh lebih fokus sama titik kecilnya. Makanya juga ada kayak pepatah, kalau teman-teman tuh dulu belajar bahasa Indonesia, kan karena nilai setitik rusak susu sebelanga gitu. Karena seringkali kita tuh merasa, aduh hidup kita tuh nggak ada bagus-bagusnya deh, 2004, salah, 2024. Nah ini baru benar. 2024, 3 bulan, semuanya buruk. Padahal belum tentu 3 bulan tuh semuanya buruk dan nggak pernah ada senyuman di diri kita. Terus kalau teman-teman bilang, aduh hariku tuh ini bad day banget, ini hari yang buruk banget. Padahal belum tentu 24 jam tuh bad semua. Nggak tentu 24 jam tuh jelek semua. Tapi seringkali karena udah ada satu titik hitam, spot di tengah yang menjadi fokus kita tuh langsung bilang kayak, enggak. Hidupku nih no good banget nih. Enggak. Hidupku nih down banget nih. Udah tetot, zong banget. Udah kayak kacau banget lah. Kayak udah capek banget lah. Kayak udah hancur banget lah. Boleh tolong di next slide ketiga. Kayak seringkali tuh kita tuh fokusnya tuh cuman ke titik, ke noda, sampai tuh setiap pencapaian kita, setiap hal berkat yang udah kita terima tuh nggak kelihatan lagi. Kertas putih yang tadinya banyak putihnya, kita bisa nulis banyak hal, tapi kita cuman fokus di titiknya, terus kita bilang kayak, enggak, udah kalah nih, udah kotor nih, udah rusak nih, udah hancur nih. Seolah-olah kita nggak pernah mencapai apa-apa, seolah-olah kita nggak pernah diapresiasi, nggak pernah dihargai, hidup kita seolah-olah nothing, dan kita tuh merasa udah failed banget. Udah capek, penat, burn out, gelisah, udah pusing, udah sedih, aku udah nggak bisa diapa-apain nih, udah terlalu parah, udah terlalu kacau, udah nggak bisa ada pertolongan. Udah rasanya udah Tuhan, aku mau give up aja, aku udah mau nyerah aja. Nggak ngerti nih Tuhan, udah baru 3 bulan tapi rasanya aku udah nggak kuat nih, kacau. Kayak kalau misalkan kayak zaman dulu tuh ada UK tuh ya, kayak kalau diuji nyali gitu kan, kayak udah angkat tangan gitu, kayak udah angkat tangan. Nih ada yang relate, ada yang enggak nih, kan ada yang mukanya kayak langsung kayak mikir, apa sih ini di zaman apa sih ini gitu. Uji nyali kok kayaknya aku nggak pernah ada di itu gitu. Teman-teman ada nggak yang tahu uji nyali? Zaman dulu ada salah satu program TV, ada loh yang uji nyali. Oh, ada yang tahu. Terima kasih ya. Jadi aku tidak sendirian gitu. Aku tuh lahir di tahun berapa yang teman-teman tuh belum lahir semua gitu kan, kayak mohon maaf gitu. Aku tuh lahir ada di program itu. Jadi di program itu tuh ceritanya, oh belum lahir juga. Astaga Tuhan, aku terlalu tua untuk menceritakan semua ini, tapi nggak apa, aku coba ceritakan ya supaya teman-teman yang belum lahir di zaman itu bisa tahu. Jadi zaman itu aku masih 12 tahun kakak, ya nggak apa-apa, aku juga masih 13 tahun, itu cuma beda umur setahun kok. Jadi di program TV itu tuh kayak ceritanya ajakin orang kayak challenge gitu, ayo berani nggak ditaruh di tempat sepi, ditaruh kamera berapa, nanti tuh bisa diganggu setan, kalau nggak kuat nanti angkat tangan ya gitu. Nah terus ya udah dicobain
sampai dengan berbagai macam hal, kayak setannya kayak, oh ada yang "hihihihi" gitu, ada ketawa gitu ceritanya kan, atau ada yang lempar apa gitu. Nah, kita tuh sering kali tuh mungkin kayak ada di satu fase atau satu spot yang kita tuh udah kayak ngerasa, aduh aku tuh bener-bener udah nggak kuat, aku udah mau teriak, aku udah nggak bisa ketawa lagi sama ini semua, udah bener-bener ngebuat aku tuh capek banget. Udah ancur-ancuran, udah mati-matian, aku udah coba sekuat tenagaku, tapi aku tuh tetap ngerasa kalah. Aku sampai udah nggak bertenaga lagi, aku nggak bisa apa-apa. Aku udah nyerah, udah nggak ngerti, aku mesti gimana, rasanya tuh masa depan udah kayak nggak ada. Adakah teman-teman yang merasa seperti itu juga? Kalau tadi teman-teman ngerasa hal yang sama dan tadi teman-teman di awal angkat tangan, dan aku sempat bilang bahwa nggak sendirian, teman-teman nggak usah angkat tangan lagi, nggak apa-apa. Aku percaya nggak kebetulan teman-teman dengerin sharing ini. Dan ini yang sebenarnya Tuhan mau singkapin sama setiap kita bahwa kita tuh semua bisa menemukan rasa aman, rasa kelegaan itu tuh balik lagi dengan Tuhan. Di Matius 11 ayat 28 bunyinya seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu juga yang udah di sounding, yang udah di-sharingin di minggu lalu. Seringkali, tapi kita tuh nggak datang sama Tuhan. Seringkali tuh kita tuh terlalu sibuk sama diri kita sendiri, kayak ngerasa aku bisa ngelakuin ini sendiri, aku bisa selesaiin masalahku sendiri, tapi kita nggak beristirahat dalam Tuhan. Dan karena kita nggak datang sama Tuhan, capeknya kita, rasa nggak bertenaganya kita, burnout-nya kita tuh nggak selesai, karena kita nggak benar-benar datang sama sang sumber kehidupan. Karena kita nggak benar-benar datang sama sang sumber kelegaan, Tuhan gitu. Nah Tuhan sendiri sebenarnya di ayat 29 kalau teman-teman baca, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Tuhan sendiri udah bilang bahwa kunci ketenangan tuh cuman ada mikul kuknya Tuhan. Kita tuh ngerasa kayak, aduh, udah berat disuruh pikul kuk. Pikul tuh di sini, ini nih berat, kayak ada beban lagi. Aku udah berat kok disuruh pikul kuk, Tuhan yang bener aja. Aku udah ngerasa penat, capek sama kerjaan, masalah keluarga, hubungan pacaran yang dihianati, udah mau nikah terus mantan istrinya kacau, keluarganya ngeselin banget, kayak toksik sekali. Kayak banyak banget hal yang ngebuat kita tuh jadi sedih, sesak, dan kayak ngerasa, aduh aku tuh cuma jadi cemoohan orang, aku cuma jadi bahan tertawaan orang, dan itu tuh nggak enak. Dan sering kali tuh kita tuh kayak gitu, kita tuh lupa bahwa emang kita tuh harus datang cuman sama Tuhan. Karena cuman sama Tuhan ada sumber kelegaan, dan benar-benar cuman mikul kuk yang dari Tuhan, itu adalah sumber ketenangan. Karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Itu yang ada di ayat 30. Nah, cuman seringkali kita tuh kayak ngerasa, aduh Tuhan, aku tuh nggak menang-menang. Gimana caranya? Aku tuh kalah terus. Aku nggak bisa lah. Kayak fokusnya kita cuman sama titik spot yang kayak tetot, udah gagal, nggak ada lagi jalan keluarnya, hancur. Kita tuh seringkali lupa. Padahal kita tuh udah dikasih tahu nih solusinya, rest in Him, rested in God, beristirahat dalam Tuhan. Tapi tetap aja ngomong gini, aduh Tuhan aku bingung, kok nggak lega-lega ya, kok nggak damai-damai ya, padahal udah istirahat. Tapi ya kan nggak akan pernah bisa, karena nggak benar-benar mengistirahatkan semuanya di tangan Tuhan. Nah kita mau belajar nextnya dari satu nabi besar yang punya kesalahan yang sama. Jangan sampai kita sama kayak dia. Kalaupun kita belajar dari dia, belajar dari kesalahannya. Nabi besar itu tuh Elia. Jadi di 1 Raja-Raja 18 ayat 40 dikatakan demikian. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput.
Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Ini nih kayak kemenangan besar. Elia itu tuh dulu melawan 450 nabi Baal. Di 1 Raja-Raja ayat 22, itu tuh bahkan dibilang bahwa hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Jadi Tuhan tuh sebenarnya udah memberikan kemenangan besar buat si Elia ini. Elia ini udah benar-benar bisa ngalahin, alamin kemenangan besar, bunuh habisin 450 nabi Baal. Bukan jumlah yang sedikit. 400 nabi Baal itu tuh berapa kalinya kita nih, kayak nih kita di sini misalkan ada 20 orang ya, 450 tuh kayak 20 kali lipatnya loh, lebih banyak. Jadi kayak sebanyak itu, dan Elia tuh bisa menang dari 450 itu, tapi setelahnya dia itu tuh ciut nyali. Dia itu tuh ngerasa kalah di 1 Raja-Raja 19 ayat 1. Aku bantu bacain ya teman-teman. Itu tuh ceritanya Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Terus Elia di ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Elia merasa lelah. Boleh tolong di next slide. Elia tuh lupa. Dia itu tuh baru aja mengalami kemenangan yang besar, mengalahkan 450 nabi Baal, dibunuh. Tuhan yang memenangkan Elia. Tapi Elia ngerasa ciut nyalinya waktu dia diintimidasi sama si Isabel. Isabel itu tuh istrinya si Ahab. Terus Isabel tuh padahal nggak ngegertak Elia sendiri. Dia cuma kasih orang suruhannya bilang ke Elia, lu besok akan dibunuh loh. Elianya takut. Elia lupa bahwa hal yang udah Tuhan kerjakan di belakangnya tuh yang kayak kertas putih yang luar biasa, bisa diisi macam-macam, itu tuh nggak kelihatan lagi. Dia cuma fokus sama titiknya. Kenapa Elia merasa lelah? Yang pertama, dia terjebak karena dia membandingkan diri. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 4 itu, dia bilang, bahkan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya. "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Elia ngerasa capek. Elia kenapa bisa cepet capek, bisa cepet lelah? Karena dia membandingkan dirinya sama yang lalu. Dia ngerasa, duh aku tuh gak lebih baik, aku kayak gini-gini aja hidupnya. Dia mengcompare dirinya sama yang masa lalu. Dia bisa membandingkan dirinya sama apa yang kejadian di belakangnya. Tapi dia lupa yang baiknya. Seringkali kita tuh juga ngerasa capek karena kita membandingkan diri sama keadaan yang lain, sama situasi sekitar, sama keadaan masa lalu. Dan kita lupa, gak bersyukur, jadinya jatuh. Makanya penting kalau teman-teman tuh diperlengkapi dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Kayak ingat 2 minggu lalu kita belajar untuk bisa belajar bersyukur. Nah ini nih, untuk kita punya fondasi yang kuat. Kalau kita nggak bisa bersyukur, kita akan cuma memperbandingkan diri kita, keadaan kita yang sekarang sama kondisi masa lalu, kondisi sama orang lain, apa yang dicapai orang lain, apa yang didapati oleh situasi yang lainnya. Itu yang ngebuat kita tuh makin down. Karena kayak kita ngerasa seringkali, orang lain tuh lebih enak loh Tuhan, hidupnya tuh lebih enak,
rumputnya lebih ijo, kenapa aku tuh udah bikin ini, bikin itu, tapi aku nggak seberuntung dia. Membandingkan diri kayak ngerasa, "Aku tuh lebih jelek loh Tuhan, aku tuh nggak sekaya dia loh Tuhan, dia tuh kok enak banget ya dapat ini, dapat itu." Membandingkan diri, membuat kita tuh jadi nggak bisa bersyukur, dan merasa kondisi kita lebih buruk dan nggak lebih baik daripada yang di masa lalu. Jangan sampai kita terjebak dan kita merasa lelah sama kayak Elia ini. Boleh balik lagi ke poin yang tadi? Alasan kedua, kenapa Elia bisa merasa lelah? Kalau nanti kita baca urutannya, kita baca runut gitu. Tapi nggak aku bacain sekarang karena waktunya singkat. Jadi aku langsung lompat ke ayat 10. Ayat 10 dikatakan demikian. Bagi Tuhan Allah Israel meninggalkan perjanjianmu, bahkan nabi-nabi dengan pedang. Hanya aku orang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin cabut nyawaku. Di sini Elia bilang, aku tuh capek loh. Aku capek, kenapa? Harusnya ngerti itu loh Tuhan. Putus-putus ya? Apakah masih putus-putus? Mudah-mudahan udah lebih baik ya. Enggak. Apa udah kedengaran? Oke, thank you. Jadi Elia ini yang kedua ini di ayat 10 tuh kita bisa lihat bahwa aku tuh capek loh Tuhan, aku tuh capek banget. Tuhan tuh harusnya ngertiin aku. Aku tuh capek karena aku tuh bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Aku tuh sendiri, aku tuh udah mati-matian banget buat Tuhan. Tuhan nggak bisa apa lihat aku? Tuhan nggak bisa apa ngelihat menghargai aku tuh aku udah hebat banget. Aku udah bekerja mati-matian loh buat Tuhan. Kurang apa aku Tuhan? Aku melayani Engkau loh. Aku bekerja A dan B dan C dan D. Elia terjebak dalam mengandalkan kekuatannya sendiri. Elia merasa dirinya sudah bekerja amat sangat giat bagi Tuhan. Padahal harusnya kita tuh gak bersandar pada kekuatan sendiri. Karena kalau kita bersandar pada kekuatan sendiri ya jatuhnya capek sendiri. Jatuhnya nanti self pity, ngerasa dicurangin, ngerasa oh aku harusnya dapat yang terbaik dong. Curang. Aku udah bekerja capek-capek banget loh buat Tuhan. Mana kok aku dapatnya cuman gini doang? Karena ngotot. Ngerasa udah kerja buat Tuhan, ngerasa udah kerja banyak buat Tuhan, padahal harusnya kita bekerja bersama Tuhan. Bukan ngomong bekerja bagi Tuhan, tapi kita bekerja bersama dengan Tuhan. Jadi jebakan kedua ini yang seringkali membuat Elia dan kita itu merasa lelah. Yang ketiga, jebakan yang ketiga yang Elia alami dan seringkali juga kita alami adalah terjebak dalam rasa kesepian. Sama di satu Raja-Raja 19 ayat 10 ini, kata-katanya diulang lagi di 1 Raja-Raja 19 ayat 14. Aku bacain yang di ayat 14-nya ya. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Ini diulang lagi kan sama Elia. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi Elia tuh ngerasa, Tuhan, aku tuh sendirian loh, aku tuh kesepian loh, gak ada temen, gak ada yang ngertiin, gak ada yang peduli, gak ada yang tolongin. Elia ngerasa sendirian, Elia ngerasa lonely. Seringkali kita ngerasa kecil, kita merasa banyak anxiety, kita ngerasa capek, kita ngerasa down banget karena kita merasa kesepian. Gak ada satupun orang yang ngertiin bahwa kita tuh lagi tersiksa. Bahkan kita sering nuduh Tuhan. Nuduh Tuhan juga. Tuhan gak ngertiin aku. Tuhan gak ngertiin kondisiku. Tuhan gak peduli sama aku. Emang Tuhan mau tolong aku? Aku cuman sendirian yang hidup. Tuhan emang mau selamatin aku. Kadang kita tuh merasa kita tuh gak ditolong sama Tuhan. Tapi kalaupun itu sebuah kenyataan yang ada di depan mata, kalau emang kita mungkin gak ada orang yang membantu kita saat ini, tapi percaya itu bukan kebenarannya.
kebenarannya apa? Tuhan benar-benar rindu menolong kita. Tuhan tuh nggak bodoh amat loh. Waktu si Elia down ini, Tuhan itu tuh nggak meninggalkan Elia. Tuhan tuh berusaha untuk mencari cara supaya Elia tuh bisa tertolong. Dan dengan apa? Dengan rested and revive. Boleh tolong di next slide? Di slide ke-9, ya, rested and revive. Tuhan itu tampak, Tuhan itu tuh benar-benar kelihatan bahwa waktu Elia down, Elia lagi ngerasa lemah, Elia lagi ngerasa capek, Tuhan tuh nggak bodoh amatin. Tuhan tuh nggak kayak, Elia jangan gini, nggak dinasehatin, nggak yang dihajar pakai firman, oh harus, kamu tuh nggak boleh kayak gini, jangan kayak gitu, harus kudus, bla bla bla. Tuhan nggak lakuin itu. Yang Tuhan lakukan adalah Tuhan kasih calm down ke Elia. Kayak, Tuhan, dengan begitu luar biasanya, dia tuh justru melakukan hal yang luar biasa. Dia mengenyangkan Elia, kasih Elia makan. Kita baca sama-sama di ayat 5. Waktu si Elia tuh baru bilang di ayat 4, ambillah nyawaku, aku nggak lebih baik dari nenek moyangku. Terus dia berbaring tidur di bawah pohon arar. Terus ada seorang malaikat menyentuh dia dan berkata, bangunlah, makanlah. Di ayat 6, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ayat 7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Jadi luar biasanya Tuhan ya. Waktu kita tuh down, waktu Elia tuh down, ngerasa lemah, Tuhan tuh nggak buang Elia. Tuhan nggak singkirin kayak, apaan, udah nggak jelas nih, udah ngerasa lemah, udah mau bunuh diri, udah kacau, udah depresi. Enggak, Tuhan nggak lakukan itu. Kalau kita lemah, kita down, kita ngerasa, Tuhan aku udah hancur-hancuran banget, aku capek, mungkin ada tertekan, ngerasa nggak punya harapan dan nggak ada masa depan, ada depresi yang kita rasakan, Tuhan nggak bodoh amatin. Tuhan justru memulihkan dan menyegarkan dengan disuruh rest, dikenyangkan dengan makanan. Tuhan nggak membiarkan, Tuhan bilang, kasih malaikatnya dan bilang, bangun, makan. Ini nih Elia nih bukan yang pertama kali loh dia dikasih makan. Banyak peristiwa Elia dikasih makan. Sama janda Sarfat, sama burung gagak. Banyak banget kisah-kisah mujizat bahwa Elia tuh dikasih makan dan diperlengkapi sama Tuhan, dikenyangkan, tapi seolah-olah Elia lupa, kayak nggak punya masa depan lagi, kayak aduh udah mati nih, nggak mungkin hidup lagi. Tapi Tuhan dengan kebaikannya, dengan kasihnya, dia menunjukkan bahwa Elia, aku tuh sayang loh sama kamu. Udah yuk, rest dulu yuk, bangun yuk, makan yuk, gitu. Jadi sama seperti kita, kalau kita sedang merasakan kelelahan, satu-satunya kunci adalah balik lagi ke Tuhan. Makan, kenyang dulu sama Tuhan, balik lagi, benar-benar fulfill, diisi lagi sama kepenuhan dari Tuhan. Itu yang akan bisa membuat ada kekuatan kita untuk bisa berjalan 40 hari 40 malam atau waktunya lama pun tuh kita tetap punya kekuatan untuk bisa berjalan dalam prosesnya Tuhan, ke gunung Tuhan, ke tempat tujuan. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, rest and revive lagi itu ditunjukkan bahwa Tuhan itu tuh waktu kita ngerasa lemah, kita ngerasa down, Tuhan tuh nggak tinggalin kita dan bahkan Tuhan tuh memulihkan hubungan kita dengannya dulu. Di 1 Raja-Raja 11 ayat 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai dengan 13 aku bantu bacain. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu,
angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Lewat ayat ini, Tuhan tuh seolah-olah mau bilang bahwa Tuhan rindu, benar-benar pengen Elia tuh pulih lagi, balik lagi tuh menemukan keintiman. Hubungan yang tadinya udah rusak, hubungan yang tadinya Elia udah kayak gak bisa nemuin Tuhan dalam kekalutannya, dalam kecapeannya, kayak ngerasa Tuhan tinggalin dia, gak ada yang tolong dia, dia sendirian. Tapi Tuhan tuh mau hadir. Dan Tuhan hadir dalam hal yang kita seringkali tuh gak bisa tebak. Kita seringkali tuh punya gambaran Tuhan hadir tuh harus kayak wow, magic banget dalam angin, dalam gempa, dalam api. Tapi apa yang kita baca sama-sama di sini? Tidak ada Tuhan dalam angin itu. Tidak ada dalam api itu. Tidak ada dalam gempa itu. Tapi yang ada justru malah Tuhan hadir dalam bunyi angin sepoi-sepoi basah. Tuhan hadir dengan kelembutannya. Tuhan hadir dan datang dalam kondisi yang benar-benar Elia tuh bisa menemukan dikam, ditenangkan, dan benar-benar gak yang harus wow, amazing, sesuai sama pemikirannya kita. Tapi kehadirannya Tuhan, itu yang benar-benar bisa dirasain dari keintiman dan dari hubungan. Yang Tuhan tuh benar-benar mau Elia itu dapati dan kerjakan. Di ayat 11 ini kan sebenarnya bahwa firman-Nya tuh mendahului ini bilang gini, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Tuhan tuh benar-benar mau Elia itu tuh go out and stand on the mountain before the Lord. Jadi Tuhan tuh mau Elia tuh benar-benar berdiri, kayak ayo bangkit lagi, aktif lagi, nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan tuh emang perlu proses. Emang gak selalu seperti apa yang kita bayangkan. Gak selalu kayak yang wow, mentereng, yang kayak magic, amazing banget yang harus suaranya menggelegar, kayak supranatural. Gak yang harus kayak gitu. Tapi Tuhan justru mau memulihkan hubungannya, menghadirkan dirinya bisa dirasakan dan dinikmati lagi sama Elia dari keintiman, dari kelembutan angin sepoi-sepoi basah itu. Dan sama seperti Tuhan mau calming kita, Tuhan mau memulihkan hubungannya sama kita. Kalau kita lagi ngerasa capek, gak usah ngarep Tuhan tuh harus ngomong kayak, firmanku padamu anakku gitu, yang harus kayak suaranya menggelegar, malah kita nanti jadi takut sendiri gitu. Enggak. Temuin aja kalau misalkan kayak kita, mungkin ada kalanya orang yang lagi ngerasa capek, aduh depresi banget, aduh aku capek banget sama kerjaan, sama hubunganku yang toksik ini. Tidur aja, tidur. Tidur itu juga salah satu hal yang paling rohani. Makan aja, makan. Makan enak. Baca firman, temukan Tuhan di sana, dengerin lagu, renungan saat teduh. Tuhan bisa hadir dalam bunyi angin sepoi-sepoi basah yang bahkan mungkin nggak kita duga. Tapi Tuhan bisa hadir di sana dan menyingkapkan hadiratnya buat kita bisa nikmatin. Lewat lagu, lewat doa, kayak mungkin lewat tangisan air mata, kayak Tuhan, aku udah bener-bener nggak kuat Tuhan. Aku udah benar-benar nggak tahu Tuhan ini harus gimana. Dan Tuhan akan mengkalming kita, memulihkan hubungannya kita dengan dia, dengan caranya yang bahkan mungkin nggak akan pernah kita duga. Revive
temukan kebangkitan di sana. Temukan, jangan batasi cara kerja Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas ini. Karena Tuhan tuh luar biasa banget. Temuin rest, istirahat dengan Tuhan tuh dengan cara yang udah senatural mungkin. Gak yang harus wow, tapi kita tetap bisa menantikan Tuhan, merasakan Tuhan dengan apa yang Tuhan singkapkan buat kita. Dan yang ketiga, kita benar-benar bisa di-calming sama Tuhan dengan cara apa? Dibangkitkan sama Tuhan dengan Tuhan mengarahkan kita lagi pada panggilannya. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai dengan 18, aku bantu bacain. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Di sini nih Tuhan benar-benar mau bilang kayak, Elia, kamu tuh terlalu capek, kamu tuh terlalu pusing sama semuanya, karena kamu tuh lupa loh sama panggilanmu. Karena kamu tanpa sadar tuh terlalu egois mikirin dirimu sendiri. Cuman me, myself, and I itu yang sendiri ngebuat pusing, dan kacau karena dipenuhi sama keegoisannya. Makanya cara Tuhan rest Elia, ngebuat Elia rest dan revive bangkit lagi adalah Tuhan tuh ingetin, Elia, kamu tuh punya panggilan luar biasa loh. Kembalilah ke jalanmu. Urapi Hazael, Elisa, dan orang-orang yang jadi panggilannya Tuhan tuh kayak jalanin. Jangan sampai nggak dikerjain. Dan Tuhan tuh bahkan ada mengkalming Elia dan menguatkan, mengencourage Elia dengan bilang gini, Elia, kamu itu tuh kalau kamu punya partner, kamu udah urapin si Elisa jadi nabi menggantikan engkau, kamu tuh nggak sendirian, kamu punya partner. Dan Tuhan bilang bahwa di bagian akhir tuh Tuhan kasih tahu, Elia, kamu tuh nggak pernah sendiri. Di ayat 18 tuh kita bisa baca sama-sama, aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Elia tuh sempat ngerasa gagal sebenarnya, ngerasa Tuhan, aku tuh sendirian doang loh yang nggak nyembah Baal, yang cuma nyembah Tuhan tuh aku tuh sendiri tok til gitu. Kalau orang Jawa bilang tok til gitu. Cuman sendirian tok gitu. Nggak ada orang yang nyembah Tuhan lagi, yang lain tuh sujud menyembah Baal. Kata Tuhan, enggak kok, kamu nggak gagal. Enggak, kamu nggak segagal itu. Kamu aman. Jangan terlalu punya pikiran yang salah gitu. Tuhan bilang kamu cuma gagal paham, kamu nggak gagal, kamu cuma gagal paham. Tuhan bahkan menyingkapkan, balik dulu ke jalanmu, benerin dulu pikiranmu, lakuin apa yang jadi tugasmu. Waktu itu udah tertata, fokusnya udah bener, itu justru yang akan bisa membantu kita punya pandangan lagi ke Tuhan. Dan bisa sadar bahwa, oh selama ini aku nggak sendirian. Tuhan benar-benar panggil aku, Tuhan benar-benar perlengkapi aku nggak perlu membandingkan diri sama orang. Aku nggak perlu ngerasa aku mengandalkan diri sendiri, karena semuanya tuh udah Tuhan menangkan. Cuman aku lupa doang. Dan sebenarnya aku tuh nggak pernah sendirian, karena Tuhan tuh udah menyediakan partner dan bahkan komunitas, keluarga, tempat kita berada dan tempat kita bisa bertumbuh ini, itu juga penyediaan Tuhan. Teman-teman, teman komunitas, ada di sini teman-teman, percaya nggak kebetulan teman-teman bisa punya kakak-kakaknya, nanti bisa kenalan juga teman-temannya. Kalau di sini terlalu luas, nanti juga bisa masuk di subkomsel untuk bisa sharing satu sama lain. Itu supaya kita benar-benar bisa ngerasa punya support system.
Karena emang kalau kita sendirian, pusing sendiri dan ngerasa nggak ada pertolongan. Tapi waktu kita punya komunitas support system, kita ngerasa, oh aku punya partner ya, yang bisa bantuin aku, yang bisa doain aku waktu aku sendirian, ada yang bisa nguatin aku. Waktu aku bilang, Tuhan capek, I want to die. Tuhan capek, aku nggak kuat lagi, aku udah nggak kuat lagi. Ada saudara rohani yang bilang kayak, ayo Siska kuat, ayo Siska maju, ayo kamu nggak kalah, ayo kamu bisa gagal, tapi 7 kali kamu gagal, 7 kali kamu jatuh, 8 kali kamu bisa bangkit. Puji Tuhan kita punya semua itu. Dan boleh tolong di next slide, mungkin kita bisa menemukan diri kita tuh penuh dengan tekanan. Mungkin kita ngerasa depresi, depresi itu real, bener. Gak bilang depresi itu tuh gak ada. Depresi itu benar-benar ada dan sangat nyata. Itu bisa dirasain sama teman-teman, bahkan sama kita, setiap kita juga. Karena masalah itu bertumpuk. Si jahat itu emang seneng banget ngejebak kita dalam masalah dan pengennya kita nggak keluar dari masalah. Pengennya tuh kita tuh ngelihat, oh masalah itu besar, masalah itu besar. Tapi kenyataannya Tuhan lebih besar daripada setiap permasalahan kita. Depression is real, but so is God. Tuhan lebih besar dan Tuhan lebih real daripada semuanya. Dan kalaupun kita bilang, tapi aku anxiety, aku punya kecemasan, aku punya ketakutan. Anxiety is real, so is hope. Jadi kalaupun kita punya anxiety, kita punya rasa kecemasan, ketakutan, benar, kamu cemas, betul. Ada ketakutan, iya. Tapi selama kita masih punya Tuhan, masih ada harapan. Masih ada Tuhan, masih ada pertolongan dan masa depan. Jalan kita masih panjang. Jangan pernah stop karena Tuhan sendiri yang memberikan rest dan revive. Tuhan sendiri yang mau memulihkan, Tuhan sendiri yang sudah mau mengenyangkan, Tuhan sendiri yang mau kita sadar bahwa Tuhan, akulah Tuhan yang begitu mengasihimu anakku. Tuhan tuh benar-benar kayak kalau kita mau bayangin sama-sama, Tuhan adalah pribadi yang benar-benar lembut, yang benar-benar mau peluk kita kayak, nggak apa-apa nangis aja. Aku tahu kamu nggak kuat. Aku tahu kamu tuh capek, tapi kamu hebat. Mungkin kita bisa, kalau nggak ada yang meluk di sekitar ruangan ya, nggak apa peluk diri sendiri kayak, I know you are good. Aku tahu kamu hebat, kayak Siska, pok-pok diri sendiri, kayak pok-pok diri sendiri kayak, aku tahu depresi itu real, aku tahu anxiety atau apa yang kamu rasain, yang kamu cemasin itu tuh bener-bener nyata. Tapi kamu hebat. Masih ada Tuhan, masih ada harapan. Kamu nggak sendirian, Tuhan nggak pernah tinggalkan. Bener-bener itu yang aku rindu buat nyatain, dan terlebih dari aku rindu buat nyatain itu, aku percaya Tuhan rindu untuk nyatain sama teman-teman bahwa masih ada pribadiku loh anakku, aku tuh sayang banget sama kamu loh. Beristirahatlah di dalam aku yang memulihkan, aku yang membangkitkan kamu. Kekuatannya itu cuman ada daripadaku. Kamu kalau sendirian emang nggak bisa, tapi kalau sama aku, kamu pasti bisa. Yuk kita sama-sama. Dan boleh tolong di next slide. If he say that, he will do it. Kalau Tuhan udah bilang kayak gitu, Tuhan akan menepatinya. Sama-sama ayat Zefanya 3 ayat 20 ini nih menjadi kekuatan juga buat aku. Karena belakangan ini nih kehidupanku nggak sedang baik-baik aja. Kalau teman-teman yang deket sama aku pasti tahu kehidupanku lagi kacau-kacaunya. Aku dipercaya banyak dalam pekerjaan, tapi dalam kesehatan aku berantakan. Dalam keluarga struggle-nya juga kesehatan keluargaku juga kacau. Banyak yang ngebuat aku tuh ngerasa down, aku ngerasa capek, aku ngerasa nangis kayak, Tuhan aku bener-bener gak kuat, ini apa-apaan Tuhan, aku udah bener-bener rasanya udah pengen nyerah. Tapi Tuhan sendiri yang calming dan balik lagi kayak, aku lebih besar daripada semuanya. Terlebih dari semuanya itu tuh aku udah merancangkan yang indah gitu, kayak kenapa? Yang kamu takutin tuh apa? Aku lebih besar daripada setiap masalahmu. Dan ini yang aku lagi imani dan aku mau terus perkatakan, dan aku rindu juga teman-teman perkatakan. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu
menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Jadi waktu Tuhan bilang, aku akan memulihkanmu, itu bukan pepesan kosong. Waktu Tuhan bilang, aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa, itu juga yang akan dilakukannya. Kalau kita punya iman, kalau kita sama-sama mau benar-benar percaya sama Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada harapan. Tuhan sendiri yang pulihkan, dan Tuhan sendiri yang bikin kita rasa, aku tuh benar-benar aman, tenang, beristirahat dalam Tuhan. Dan disitulah ada kebangkitan. Aku sampai di sini untuk bilang ke teman-teman bahwa teman-teman, aku lagi nggak tahu struggle apa yang teman-teman sedang alamin, kesulitan pekerjaan, dalam hubungan, kesehatan, keuangan, atau apapun yang teman-teman lagi alamin. Mungkin itu merasa depresi banget, terasa berat banget. Tapi malam hari ini kita sama-sama diingatkan bahwa dalam Tuhan ada kekuatan baru, ada rested and revive. Kita benar-benar bisa rasain pemulihan, beristirahat dalam Tuhan, dan benar-benar bisa dibangkitkan. Aku rindu untuk bisa berdoa buat teman-teman semuanya. Kita satu hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau sudah hadir dan Kau yang menyatakan kehendak dan isi hati-Mu pada kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami nggak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami cuma merasa kelelahan, kami cuma ngerasa kalah karena kami membandingkan diri sama kondisi masa lalu dan kondisi orang. Kami mengandalkan kekuatan sendiri, dan itu membuat kami makin capek, kami makin down, kami makin payah Tuhan. Kami ngerasa sendirian dan kami nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami mau Tuhan bergerak lagi, benar-benar mendapatkan kelegaan dan ketenangan dari Tuhan. Kami tahu Tuhan, dalam Tuhan ada kekuatan baru, ada pertolongan Tuhan. Bapa, kami minta pelukan-Mu Tuhan, kami minta urapan-Mu. Bapa, Roh Kudus, Kau penuhi setiap hati kami Tuhan. Roh Kudus-Mu Kau alirkan Tuhan di setiap kepala kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Tuhan memasuki hati kami. Bekerjalah seluas-luasnya Tuhan, bekerjalah sebebas-bebasnya. Roh Kudus, kami buka hati kami Roh Kudus. Kami mau terima pemulihan dari Engkau Tuhan. Buka hati teman-teman. Sebab hanya ada pemulihan daripada Tuhan. Sebab hanya ada kelepasan jika teman-teman mau buka hati untuk Tuhan. Jangan keraskan hati. Tuhan rindu dan Tuhan begitu mengasihi. Tuhan membuka tangannya lebar. Buka tangan teman-teman, buka diri teman-teman untuk bisa menerima Tuhan, untuk bisa merasakan kasih dan jamahan Tuhan. Tuhan mengetuk pintu dari luar, tapi kalau teman-teman tahu ilustrasi dan gambar, kalau nggak ada gagang pintu dari luar, cuma teman-teman yang bisa buka hati teman-teman. Berikan keleluasaan Roh Kudus untuk bekerja dalam hati kalian. Berikanlah kesempatan untuk Roh Kudus dan Tuhan menguasai pikiran, perkataan, dan hati teman-teman semuanya. Roh Kudus, bekerjalah Roh Kudus. Roh Kudus, berkuasalah atas hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau yang sanggup memulihkan keadaan kami. Kalaupun kami ancur-ancuran Tuhan, ada depresi, ada sakit kepala, ada masalah keuangan, ada masalah kesehatan, ada trauma yang membelenggu kami mau minta dibebaskan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu yang mengurapi dan membebaskan kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Pelukan-Mu, jamahan-Mu, rasa aman ini, rasa damai ini Tuhan, biarkanlah kami boleh rasakan Tuhan. Kami mau Tuhan merasakan pemulihan dan pelukan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih mengeraskan hati kami. Biarkan Roh Kudus-Mu bekerja seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus,
kuasa-Mu nggak dibatasi oleh apapun Tuhan. Nggak ada ruang, nggak ada waktu, nggak ada satu hal pun yang bisa memberhentikan apa yang akan Kau kerjakan. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memanggil kalian, Tuhan yang telah memenangkan kalian, Tuhan yang membebaskan kalian dari setiap belenggu, kutuk, atau kuasa yang jahat. Tuhan yang telah memenangkan dan Tuhan yang memberikan kelegaan. Rested and revive. Be rest and revive in Jesus name. Buat teman-teman semua yang ngerasa masih ada beban, masih ada belenggu, masih ada rasa ganjalan di dalam hati yang setelah ini masih rindu untuk didoakan, setelah ini boleh kontak ke kakak-kakak yang dikenal, nanti akan bisa didukung doa khusus. Sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk setiap hal dan berkat yang Tuhan sudah izinkan untuk kami rasakan. Tuhan kiranya Kau terus bekerja seluas-luasnya Tuhan. Apapun yang kami alami hari ini nggak melebihi kekuatan kami, dan apapun yang kami alami hari ini kami percaya Tuhan lebih besar kuasanya atas apapun. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang telah membebaskan dan memberikan kelegaan buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah menerimanya, sama-sama katakan amin. Terima kasih teman-teman.